Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keparelakuan. Perkenalkan, saya Andi Ardaningsih dengan NIM 22090150190. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perilaku menyimpang terhadap pengambilan keputusan profesi akuntansi. Pentingnya integritas profesi akuntansi. Mari kita mulai dengan menyadari betapa krusialnya profesi akuntansi bagi dunia bisnis dan masyarakat. Kita adalah pilar kepercayaan publik. Setiap keputusan yang kita buat, baik sebagai akuntan internal, auditor, atau konsultan, mempengaruhi banyak pihak, mulai dari investor yang menanamkan modalnya, kreditor yang memberikan pinjaman, hingga pemerintah dan masyarakat luas. Oleh karena itu, integritas dan objektivitas bukan sekedar nilai, tapi juga merupakan fondasi utama untuk profesi kita. Permasalahan ini sangat menarik untuk kita bahas. Seperti yang kita lihat, di Indonesia sudah terjadi banyak kasus menyimpang. Adapun isu perilaku menyimpang di Indonesia, yang pertama, financial statement fraud. Kita tentu masih ingat beberapa kasus besar yang mengguncang kepercayaan publik. Contoh paling nyata adalah kasus PT Jiwasraya dan Asabri yang terungkap beberapa tahun lalu. Kasus ini melibatkan rekayasa dan manipulasi laporan keuangan serta investasi fiktif yang mengakibatkan kerugian triliunan rupiah. Akuntan dan auditor yang terlibat diduga memoles laporan agar terlihat sehat, padahal kondisi perusahaan sedang sekarat. Selanjutnya ada money laundering dan pendanaan terorisme. Akuntan juga rentan terlibat, sengaja atau tidak sengaja, dalam pencucian uang. Seringkali, profesi kita dimanfaatkan untuk menyamarkan dana hasil kejahatan, seperti korupsi atau narkoba, agar terlihat legal. PPATK terus menelusuri transaksi mencurigakan yang melibatkan struktur keuangan kompleks. Adapun risikonya yaitu reputasi hancur, denda finansial besar, bahkan tuntutan pidana yang bisa berujung penjara. Selanjutnya ada konflik kepentingan dan juga tekanan klien. Sebagai akuntan, kita sering dihadapkan pada dilema tekanan dari klien atau manajemen yang meminta kita untuk melonggarkan interpretasi standar atau mengabaikan temuan audit demi opini yang bagus. Selanjutnya, ancaman siber dan keamanan data. Di era digital ini, data adalah emas. Akuntan mengelola data finansial klien yang sangat selektif. Serangan siber atau bahkan kelalaian dalam menjaga keamanan data bisa menyebabkan kebocoran informasi krusial. Dampaknya adalah kerugian finansial bagi klien, kerusakan reputasi kita, dan potensi tuntutan hukum karena pelanggaran privasi data. Jadi, ada banyak pertanyaan yang timbul. Mengapa akuntan yang seharusnya menjunjung tinggi etika bisa terjerumus? Salah satu jawabannya adalah tekanan situasional, yang dijelaskan dalam segitiga kehancuran, a fraud triangle. Yang pertama karena adanya tekanan, pressure. Bisa dari kebutuhan finansial pribadi. Yang kedua adanya peluang, opportunity. Ini muncul karena kontrol internal yang lemah, pengawasan yang longgar, dan sistem informasi yang mudah dimanipulasi. Yang ketiga adanya rasionalisasi. Ini adalah upaya perilaku membenarkan tindakan mereka. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam akuntan, adapun pencegahan dan juga mitigasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, adanya peningkatan tata kelola perusahaan atau governance. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Pertama, dengan memperkuat tata kelola perusahaan. Kedua, adanya penguatan etika profesi. Selanjutnya, regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Selanjutnya, budaya organisasi yang berintegritas. Adapun yang terakhir, peranan teknologi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Cianjur, beli jamu yang sangat manjur, pegang amanah secara jujur, kelak hidup akan menjadi manjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.